Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan mengenai perhitungan kadar karbohidrat metode Brooks-Kroll. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan mengenai cara menetapkan kadar karbohidrat dengan menggunakan metode Brooks-Kroll. Nah, setelah kalian melakukan praktikum kadar karbohidrat metode Brooks-Kroll, langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah menghitung kadar karbohidrat itu sendiri. Nah, rumus yang digunakan adalah persen glukosa sama dengan miligram gula kali Fp. Fp adalah faktor pengencer dibagi dengan miligram sampel. Kemudian setelah mendapatkan persen glukosa, kita mencari persen karbohidrat. Rumus dari persen karbohidrat adalah persen glukosa kali Fk. Nah, di sini miligram gula adalah glukosa yang terkandung untuk mililiter TiO yang dipergunakan di dalam miligram ya, dari tabel Brooks-Kroll. Fp yang di sini adalah faktor pengenceran. Dan Fk ini adalah faktor konversi. Contohnya untuk faktor konversi pati, ini dicari dari mR pati atau berat molekul pati dibagi mR glukosa atau berat molekul glukosa. Untuk Fk pati adalah 0,9, sedangkan untuk Fk sukrosa adalah 0,95. Ini adalah tabel Brooks-Kroll. Jadi cara membaca tabel Brooks-Kroll di sini adalah ada larutan Na2S2O3 0,1 N. Ini miligram glukosa, fruktosa, gula invest. Ini adalah miligram laktosa. Ini adalah miligram maltosa. Sebagai contoh, jika 10 ml Na2S2O3 0,1 N itu setara dengan 25 mg glukosa, fruktosa atau gula invest. Setara lagi dengan 37 mg laktosa. Setara dengan 39,5 mg maltosa. Nah, langkah-langkah menyelesaikan perhitungan penetapan kadar karbohidrat cara Brooks-Kroll. Ya, ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah kita mencari volume TiO 0,1 N. Nah, rumus yang digunakan adalah volume TiO 0,1 N sama dengan VB atau volume blanko dikurang volume titrasi sampel kali N TiO hasil standarisasi dibagi dengan ini adalah N TiO pada tabel yaitu 0,1. Langkah kedua kita mencari miligram gula. Jika hasil perhitungan volume TiO 0,1 N pada perhitungan sebelumnya merupakan bilangan bulat, maka mencari miligram gulanya adalah konversi langsung dengan membaca angka pada tabel Brooks-Kroll. Nah, jika hasil perhitungan volume TiO-nya adalah berupa bilangan desimal, maka kita perlu menghitung dulu untuk mengkonversikan ke tabel Brooks-Kroll. Nah, rumusnya adalah mililiter TiO terbesar, yang ini, misalkan yang ini, dikurang mililiter TiO terkecil, misalkan ini, dibagi mililiter TiO yang didapat dari hasil perhitungan. Nah, sama dengan miligram gula terbesar dikurang miligram gula terkecil, yang ini dibagi X. X adalah miligram gula yang kita cari dikurang miligram gula terkecil. Langkah ketiga kita mencari kadar glukosa. Nah, rumus mencari kadar glukosa sama dengan miligram gula yang tadi kita cari, yang sudah kita dapat hasilnya kali Fp. Fp adalah faktor pengencer dibagi miligram sampel. Langkah terakhir, nah, kita menghitung kadar karbohidratnya. Nah, ini caranya dengan rumus persen glukosa yang didapat dari sini dikali Fk. Fk tadi kalau untuk pati adalah 0,90
dan kalau untuk sukrosa adalah 0,95. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ibu akan menjelaskan atau akan memberikan contoh soal. Jika ada soal seperti ini, sebanyak 5 gram sampel minuman diencerkan dalam labu ukur 250 ml, kemudian dipipet 25 ml dan direaksikan dengan Luxcrol 25 ml. Nah, hasil reaksi dititrasi secara iodometri. Dibutuhkan 12,25 ml tiosulfat dengan konsentrasi 0,0995 N. Nah, untuk titrasi blankonya ini adalah 26,32 ml. Ini udah diketahui ya tabel Luxcrolnya. Untuk 13 ml tiosulfat 0,1 N adalah 33,0 mg glukosa. Untuk 14 ml-nya 35,7, untuk 15 ml-nya adalah 38,5. Yang ditanyakan pada soal ini adalah kadar karbohidrat pada minuman tersebut. Kemudian langkah selanjutnya kita menuliskan yang diketahui apa terlebih dahulu. Yang diketahui adalah berat sampel. Berat sampelnya adalah 5 gram. Nah, kita jadikan ke miligram. 5 gram kali 1000 sama dengan 5000 miligram. Untuk faktor pengencernya mencarinya adalah tadi dilarutkan dalam labu ukur 250 ml. Di pipetnya 25 ml. Berarti Fp-nya 250 dibagi 25 sama dengan 10. Untuk volume blankonya diketahui 26,32. Untuk volume sampelnya, titrasi sampelnya adalah 12,25. Untuk NTIO-nya 0,0995. Jadi rumus yang kita gunakan pertama kali yang kita cari adalah volume tio 0,1 N sama dengan volume blanko dikurang volume titrasi sampel kali N tio dibagi 0,1. 0,1 adalah N tio pada tabel. Kita masukkan angkanya. Untuk volume blankonya adalah 26,32. Untuk volume titrasi sampelnya adalah 12,25 dikali NTO-nya adalah 0,0995 dibagi 0,1. Nah, volume TIO yang didapat adalah 13,996. Nah, karena volume TIO yang didapat bukan merupakan bilangan bulat, maka kita gunakan rumus ini. Ya. Kalau bilangan bulat, misalkan hasilnya 13 mili. Nah, bisa langsung miligram gulanya bisa langsung digunakan 33,0 mg. Tapi ini volume TIO-nya yang didapat adalah 13,9996 ml. Makanya kita cari dulu, kita konversikan dulu ke tabel Luxcrol. Caranya adalah di sini mililiter TIO terbesar dikurang mililiter TIO terkecil dibagi ini volume TIO yang didapat dikurang mililiter TIO terkecil sama dengan ini, miligram glukosa terbesar dikurang miligram glukosa terkecil dibagi nih miligram gula yang kita cari dikurang miligram glukosa terkecil. Kita masukkan angkanya. Terbesarnya adalah 14 mili dikurang mililiter TIO terkecil 13 dibagi nih, volume TIO yang didapat dari hasil perhitungan adalah 13,9996 ml dikurang TIO terkecil adalah 13 ml sama dengan dimasukkan angkanya miligram glukosa terbesar adalah 35,7 dikurang miligram gula terkecil adalah 33,0 mg dibagi miligram gula yang didapat X dikurang miligram gula terkecil. 14 kurang 13 1 dibagi 13,996 dikurang 13 adalah 0,9996 sama dengan 35,7 dikurang 33 adalah 2,7
dibagi X kurang 33. Di sini perkalian silang biasa. Jadi 1 kali X min 33 sama dengan 2,7 kali 0,9996. X min 33 sama dengan, hasil perkaliannya adalah 2,6989. Maka X sama dengan 2,6989 di plus 33 karena pindah ruas ya, jadi plus. Jadi hasilnya adalah 35,6989. Jadi miligram gula yang didapat adalah 35,6989. Nah, setelah mendapatkan miligram gula, kita masukkan ke rumus kadar glukosa. Kadar glukosa sama dengan miligram glukosa atau miligram gula kali FP dibagi miligram sampel kali 100%. Miligram glukosanya adalah ini yang kita dapat dari hasil perhitungan 35,6989, FP-nya adalah 10 dibagi miligram sampelnya adalah 5000 kali 100%. Nah, didapat 7,14%. Setelah mendapatkan kadar glukosa, kita baru mencari kadar karbohidrat dengan menggunakan rumus kadar karbohidrat sama dengan kadar glukosa kali FK. Kadar glukosa yang didapat adalah 7,14 kali FK-nya adalah 0,9 sama dengan 6,43. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai cara perhitungan kadar karbohidrat dengan menggunakan metode Loove-Scroll. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.